Oke, jadi hari ini kita belajar tentang model deterministik atau mungkin bisa kita sebut juga sebagai pemulusan. Jadi model deterministik pada data time series atau data deret waktu, salah satunya adalah regresi. Jadi bentuk regresinya itu kita modelkan antara Y, jadi misalkan tadi data pasien atau jumlah kecelakaan dan lain sebagainya. Y itu Y-nya pada waktu T. Nah, ini sebagai prediktornya adalah T atau waktu. Ini adalah model parabola, jadi modelnya seperti ini. Model yang lebih umum itu seperti ini, jadi pangkatnya bisa lebih dari 2. Tapi umumnya kita tidak menggunakan pangkat yang sangat besar, ya mungkin model parabola ini sudah cukup. Kemudian model yang lain adalah rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi YT, ya pada waktu T itu dapat diduga atau dapat dimodelkan dari ini 1/N. N itu adalah banyaknya anggota atau banyaknya Y yang kita gunakan sebagai yang kita rata-ratakan. Jadi ini YT sama dengan 1/N sigma YT minus I-nya 1 sampai N. Jadi misalkan kalau kita menggunakan rata-rata 3 data terakhir, berarti Y4 misalkan itu sama dengan 1/3 kali jumlah dari Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Gitu ya. Nah, penentuan N berapa yang kita gunakan untuk menduga YT itu didapat berdasarkan pada mean square error yang terkecil. Jadi kita mencoba-coba. Kalau misalkan N-nya 3, MSE-nya berapa? Kalau N-nya 4, MSE-nya berapa? Gitu. Nah, dari yang kita coba, N yang kita coba, misalkan kita mencoba 3, 4, 5 misalkan. Nah, dari situ mana yang MSE-nya paling kecil? Nah, itu yang kita gunakan. Wow. Nah, ini contohnya, ini adalah data pemakaian listrik dalam juta watt. Pada bulan ke-1 itu 250 juta watt, bulan kedua 160 dan seterusnya. Nah, ini rata-rata bergeraknya adalah 206,67. Ini didapatkan dari, karena ini 3 bulan, berarti dari sini 250 tambah 160 tambah 210 dibagi 3 hasilnya ini. Kemudian yang ini 195 ini didapat dari rata-rata 3 nilai sebelumnya. 160 ditambah 210 tambah 15,5 dibagi 3. Demikian seterusnya. Sedangkan yang 5 bulan ini data ke-6 ini diduga dari rata-rata 5 data sebelumnya. Jadi 250 tambah 160 tambah 210 tambah 215,5 tambah 315 dibagi 5 hasilnya ini. Ini juga didapat dari rata-rata 5 nilai sebelumnya. Itu ya. Kemudian nah, kita mau milih yang mana? Apakah yang 3 bulan, rata-rata bergerak 3 bulan atau 5 bulan? Itu kita hitung MSE-nya. Ini adalah square error. Jadi errornya didapat dari mana? Selisih antara data aslinya dikurangi dengan data dugaannya. Itu adalah error. Nah, kemudian dikuadratkan. Ya, selisihnya ini, selisih antara data aslinya dengan dugaannya dikuadratkan. Ini adalah square error. Nah, ini kita hitung untuk semua data sampai ke yang 11, kita nggak bisa menghitung yang ke-12 karena data aslinya tidak ada, sehingga tidak bisa kita hitung errornya. Nah, dari error yang dikuadratkan untuk masing-masing T ini, kemudian kita jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data ini. Ini adalah MSE, mean square error. Jadi ini kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini juga
Jadi kalau yang ini berarti ya selisih antara yang 5 bulan ini dengan data aslinya dikuadratkan. Demikian juga untuk yang pengamatan yang seterusnya, kemudian kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya square error ini. Nah, ini namanya mean square error. Nah, dari MSE ini dapat kita lihat bahwa MSE yang lebih kecil itu adalah MSE yang 5 bulan, rata-rata bergerak yang 5 bulan, sehingga kita pilih yang 5 bulan. Nah, ini kalau kita membandingkan yang 3 bulan dan 5 bulan. Mungkin bisa juga kita bandingkan yang 7 bulan dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah pemulusan eksponensial. Pemulusan eksponensial ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah pemulusan eksponensial tunggal atau sederhana. Ini digunakan untuk data yang tidak ada tren dan atau musiman. Jadi nggak ada tren, nggak ada musiman. Kemudian digunakan untuk peramalan satu satuan waktu ke depan. Jadi hanya bisa digunakan untuk meramal satu periode ke depan. Modelnya adalah seperti ini. ST sama dengan alfa YT ditambah 1 minus alfa kali ST min 1. YT ini adalah data deret waktu ke T. ST min 1 adalah nilai deret hasil pemulusan pada periode ke T-1. Ya. Jadi ini nanti apa namanya ya? Jadi ST dicari dari ST-1. ST-1 nanti rumusnya pakai ini, berarti nanti pakai ini ST-2 seperti itu terus ya. Nah, kemudian nilai alfa, bagaimana menentukan nilai alfa? Nilai alfa optimal untuk peramalan dapat diperoleh dengan meminimumkan MAE atau MSE antara YT dengan hasil pemulusan. Jadi antara YT dengan ST-nya itu Anda hitung MSE atau MAE-nya. Nah, alfanya itu kita coba mulai dari 0,1 sampai dengan 0,9. Naiknya 0,1. Jadi mulai alfa pertama 0,1, kemudian dicoba. Kemudian cari MSE-nya. Kemudian dicoba lagi alfanya 0,2, kemudian dicoba lagi, dimasukkan ke sini, hitung MSE-nya, demikian seterusnya sampai alfa yang dicoba adalah 0,9. Nah, dari alfa 0,1 sampai dengan 0,9 itu mana yang menghasilkan MSE terkecil. Nah, itu yang kita pilih sebagai alfa. Yang berikutnya adalah pemulusan eksponensial ganda atau disebut pemulusan Whole dengan dua parameter. Ini digunakan bila terdapat tren, ya, jika ada kenaikan atau penurunan tren. Rumusnya adalah ini. ST sama dengan alfa YT ditambah 1 minus alfa kali ST min 1 ditambah T min 1 untuk alfanya antara 0 sampai 1. Kemudian TT itu didapatkan, jadi di sini kan ada rumus T ya, T min 1. Nah, T-nya itu didapatkan, T besarnya itu didapatkan dari rumus ini. Beta kali ST minus ST min 1 ditambah 1 minus B T ke T min 1, di mana betanya adalah antara 0 sampai 1 seperti alfa. Jadi di sini parameter alfanya ini adalah parameter penghalusan untuk level atau rata-rata data. Kemudian beta itu adalah parameter untuk penghalusan tren. Kemudian nilai peramalan M langkah ke depan, ini peramalannya, itu didapatkan dari ST ditambah M kali TT. Ini untuk peramalan M periode ke depan. Nah, untuk komputasi rekursif, ini kita nanti butuh T ya. Butuh T, di mana TT itu membutuhkan T min 1. Jadi harus ada nilai awalnya berapa. Nah, untuk nilai awalnya T2, nanti kalau Anda mencari T3 ya berarti
dari rumus ini, kalau ini T3 berarti Anda harus memerlukan T2 membutuhkan S3 dan S2. Gitu ya. Nah, T2 itu didapatkan dari Y2 minus Y1 dan S2 sama dengan Y2. Ini adalah nilai awalnya. Kemudian pemulusan eksponensial Hot-Winters ini digunakan bila data mengandung tren dan musiman. Ini memerlukan 3 parameter, yaitu alfa ini untuk level, kemudian beta ini untuk trennya, dan gamma untuk musiman. Ada 2 model Hot-Winters, yaitu model musiman multiplikatif dan model musiman aditif. Ini yang multiplikatif, modelnya seperti ini. YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2T kali ST ditambah epsilon T. Beta 1 ini konstanta, kemudian beta 2 ini adalah komponen tren liniernya, jadi ada gandeng sama T menunjukkan tren linier terhadap waktu. Kemudian ST dalam hal ini adalah komponen atau indeks musiman, seasonal. Ya. Dan epsilon T ini adalah komponen galat yang tidak teratur atau acak. Sedangkan model aditif, ini bentuknya seperti ini. YT sama dengan beta 1 tambah beta 2T ditambah ST ditambah epsilon T. Nah, metode Hot-Winters ini didasarkan pada 3 persamaan pemulusan, yaitu unsur stasioner atau level dari data, kemudian unsur tren, dan unsur musiman. Nah, untuk metode Hot-Winters multiplikatif, untuk pemulusan levelnya, ST-nya didapatkan dari persamaan. Kemudian untuk pemulusan trennya, ini didapatkan dari rumus yang ini. Jadi ada ST ini nanti mengandung IT, IT minus L mengandung S dan mengandung T. Jadi ketiga sedangkan T besar ini mengandung ST, ST-1 dan T-1, kemudian I, IT ini mengandung ST dan IT-L. Jadi di sini saling berhubungan antara pemulusan level, tren maupun musiman. Nah, untuk inisialisasinya ini digunakan rumus ini. Jadi SL itu sama dengan Y1 tambah Y2 sampai YL dibagi L, kemudian TL-nya adalah rumusnya ini, dan I1, I2, dan seterusnya sampai IL itu rumus pakai ini. Nah, di sini L itu adalah panjang periode musiman. Jadi misalkan 6 bulanan gitu ya, semesteran misalkan, berarti kalau datanya bulanan maka L-nya adalah 6. Kemudian T adalah komponen tren dan I adalah faktor penyesuaian untuk musiman. Kemudian untuk peramalan satu periode ke depan digunakan rumus ini FT, jadi ini sedangkan peramalan M periode ke depan digunakan rumus ini FT plus M sama dengan ST ditambah TM kali, ini M-nya kali ya, TT kali M, kemudian dikalikan IT minus L plus M. Sedangkan yang metode Hot-Winters yang aditif, ini untuk pemulusan levelnya rumusnya seperti ini pemulusan tren, dan ini adalah pemulusan musimannya. Ada S, ada T, dan ada I. Kemudian untuk peramalan M periode ke depannya digunakan rumus ini. FT plus M itu adalah ST. Jadi ada S, ada T, dan ada I. Demikian juga
Ini kalau M-nya itu masih antara 1, 2, sampai L. Kemudian kalau ini M-nya itu, M yang ini ya, M ini antara L plus 1, jadi setelah setelah 1 kali musimannya kan sampai L. Jadi ini L plus 1, L plus 2, dan seterusnya dipakai rumus ini. Jadi hampir sama, cuman di sini kan minus L, kalau di sini minus 2L. Ini kalau sampai 2L. Jadi ini yang periode antara L plus 1 sampai 2L. Nanti kalau misalkan yang 2L plus 1 sampai 3L, berarti ini dikurangi dengan 3L. Nah, kapan kita menggunakan aditif dan kapan menggunakan multiplikatif untuk metode Holt-Winters ini, kita melihat dari plot data. Jadi kalau fluktuasi musiman dari data terlihat relatif stabil, tidak tergantung pada level atau rata-rata dari deret, itu kita gunakan model yang aditif. Sedangkan kalau amplitudo dari fluktuasi musimannya terlihat berubah-ubah, itu kita gunakan model multiplikatif. Jadi kalau yang di sini fluktuasinya itu masih terlihat konstan gitu ya, relatif stabil. Kalau yang di sini amplitudo dari fluktuasinya itu tidak stabil atau tidak konstan. Jadi mungkin yang misalkan bulan 1 sampai 5 itu fluktuasinya rendah gitu ya. Kemudian pada bulan ke misalkan 9 sampai bulan 9 sampai ke 12 misalkan itu amplitudonya besar. Jadi kalau sebentar, kalau digambarkan mungkin bisa coba. Oke, misalkan sebentar, ini bisa enggak gambar. Oke. Jadi kalau yang yang aditif itu kira-kira bentuknya akan gini. Jadi ini fluktuasinya itu enggak terlalu besar, meskipun naiknya pun fluktuasinya ini relatif stabil gitu ya. Tapi nah ini kita pakai aditif. Aditif. Sedangkan kalau misalkan gambar polanya itu, misalkan ini seperti ini. Terus tiba-tiba ini naik. Nah, terus mungkin stabil lagi. Terus ada kenaikan yang tinggi. Nah, kalau modelnya seperti ini polanya, ini kita menggunakan yang multiplikatif. Jadi bisa membedakan ya, kalau yang aditif itu fluktuasinya itu stabil, jadi naik turunnya itu tidak berubah. Sedangkan kalau yang multiplikatif itu ini stabil di sini, kemudian tiba-tiba ada lonjakan yang tinggi. Kemudian di sini relatif stabil lagi, kemudian ada yang tinggi, dan seperti itu kira-kira. Nah, kalau plotnya seperti ini, kita menggunakan yang multiplikatif.